Jumpa lagi di ruang belajar Jogja Cerdas. Cerdas orangnya, cerdas budayanya. Yogyakarta istimewa karena sejarahnya. Buku yang cukup legendaris ya menurut saya ya. Tentang keistimewaan Jogja ditulis oleh Suyamto. Judulnya adalah Daerah Istimewa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, buku ini berbicara tentang bagaimana daerah istimewa Yogyakarta dan juga daerah istimewa Aceh menjadi daerah istimewa di dalam NKRI. Untuk Yogyakarta sudah sangat jelas dan juga ditegaskan di dalam buku ini bahwa Jogja ada sebelum Republik Indonesia ada. Jogja adalah sebuah entitas politik berupa kerajaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berdiri sejak 1755 dan kemudian ada Kadipaten Pakualaman tahun 1813 dan sebelum Indonesia merdeka kedua kerajaan ini sudah menyatakan bersatu. Jadi Sultan Hamengkubuwono IX dan juga Paku Alam ke-8 waktu itu sebelum Indonesia merdeka sudah ada reunion. Sehingga Yogyakarta merupakan satu kerajaan ya, satu nagari tersendiri yang sebetulnya bisa merdeka sendiri kalau mau, sebab sangat mungkin. Tetapi atas kebesaran kepemimpinan kenegarawanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam ke-8 pada waktu itu, setelah Indonesia memproklamirkan diri 17 Agustus 45, Yogyakarta menyatakan bergabung dengan RI dan oleh karena itu Presiden Soekarno pada waktu itu memberikan piagam kedudukan sehingga Yogyakarta menjadi daerah istimewa di dalam Indonesia. Nah, sejarahnya masih bisa diselidiki lebih dalam, tetapi kemudian keistimewaan Yogyakarta yang berbasis sejarah itu diteguhkan oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012. Pertanyaannya adalah bagaimana peran kelompok agama dan kepercayaan di dalam keistimewaan Yogyakarta. Ada diskusi panjang ini karena ada banyak hal yang menyebabkan ini menjadi krusial. Contohnya adalah dulu Wahid Institute pernah meneliti bahwa Yogyakarta ini termasuk kota yang intoleran loh. Termasuk Setara Institute dalam risetnya juga menyatakan bahwa Yogyakarta ini jauh dari intoleransi. Tetapi kita sudah declare bahwa Yogyakarta adalah the city of tolerance. Nah, sekali lagi, bagaimana peran kelompok-kelompok agama dan sistem kepercayaan di dalam keistimewaan Yogyakarta? Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012, pasal kelima ditegaskan tentang apa sih tujuan dari keistimewaan Yogyakarta. Nah, di sini ditulis pasal 5 bahwa pengaturan keistimewaan DIY bertujuan untuk 1. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis jelas. 2. Mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Yang ketiga, tujuan yang ketiga ini memberikan ruang bagi kelompok-kelompok agama dan sistem kepercayaan yang ada di Yogyakarta untuk berperan. Dan ini tujuan yang ketiga ini, tujuan pengaturan keistimewaan DIY ini memberikan jaminan bagi semua kelompok agama di Yogyakarta untuk tetap hidup, bertumbuh, berkembang, bekerja sama dan juga di satu sisi yang lain bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan ini. Nah, tujuan keistimewaan, tujuan Jogja menjadi daerah istimewa menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 pasal kelima adalah ini. Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin Kebhinneka Tunggal Ikaan di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masih ada beberapa tujuan lain dan bisa dibahas selanjutnya. Nah, hari ini jelas sekali. Inilah Yogyakarta yang istimewa. Daerah istimewa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibentuk, diatur sedemikian untuk tujuan khusus, yaitu membangun suasana tatanan pemerintahannya dan masyarakatnya yang berbasis Bhinneka Tunggal Ika. Atas tujuan inilah maka
Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi ruang bersama bagi semua agama yang ada dan ruang untuk bekerja sama, berkarya bersama. Sebab tujuan dari keistimewaan Yogyakarta adalah mewujudkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika. Ada banyak hal yang bisa dikerjakan oleh kelompok keagamaan, misalnya ada kawan-kawan lintas agama di Gunung Kidul yang membuat sekolah kebinekaan. Ada teman-teman dari Nahdlatul Ulama yang pada 2010 ya kalau nggak salah, itu mengusulkan gagasan tentang the city of tolerance. Nah, ditunggu semua kelompok agama, ayo berkarya kreatif, ayo berjuang bersama mewujudkan Yogyakarta sebagai masyarakat, sebagai pemerintahan yang berbhinneka tunggal ika.